Sore itu, Fajar memutuskan untuk mengunjungi Bibi Reni, Bibi yang selalu menjadi tempatnya bersandar. Sudah lama dia tidak bertemu dengan wanita yang penuh kasih sayang ini. Dalam ingatannya, Bibi Reni adalah sosok yang hangat, selalu siap mendengarkan cerita dan keluh kesahnya. Dia merasa rindu akan kehadiran Bibi yang selalu bisa membuatnya tersenyum. Fajar melangkah keluar dari rumahnya, merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh kulitnya. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, tampak santai namun rapi. Perjalanan menuju rumah Bibi Reni tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit dengan sepeda motor. Namun, setiap detik terasa berharga, karena dia tahu bahwa pertemuan ini akan membawa kembali kenangan indah yang telah lama terpendam. Sesampainya di rumah Bibi Reni, Fajar terpesona oleh pemandangan di sekelilingnya. Rumah itu dikelilingi oleh kebun yang rimbun, dengan berbagai jenis bunga yang bermekaran. Aroma harum dari bunga-bunga itu menyambutnya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke tempat yang penuh kehangatan. Dia memarkir motornya dan berjalan menuju pintu depan, merasakan detak jantungnya berdebar lebih cepat. Ketika Fajar mengetuk pintu, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri Bibi Reni dengan senyuman yang menawan. Wanita berusia 40-an itu mengenakan gaun sederhana berwarna biru, rambutnya tergerai indah di bahu. Senyumnya seolah membawa kembali semua kenangan manis yang pernah mereka bagi. "Fajar, apa kabar, sayang?" Bibi Reni menyambutnya dengan pelukan hangat. Fajar merasa seolah-olah semua beban di pundaknya menghilang seketika. "Aku baik, Bibi. Rindu sekali sama Bibi," jawab Fajar sambil tersenyum. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Fajar langsung disambut oleh aroma masakan yang menggugah selera. Bibi Reni selalu pandai memasak, dan Fajar tahu bahwa dia akan disuguhkan hidangan lezat. Mereka duduk di meja makan, dan Bibi Reni mulai menyajikan makanan. "Ini adalah masakan kesukaanmu, Fajar. Ayam goreng dengan sambal terasi," kata Bibi Reni sambil tersenyum. Fajar merasa senang. Makanan itu selalu menjadi favoritnya sejak kecil. Mereka mulai makan sambil berbincang-bincang. Bibi Reni menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya, sementara Fajar berbagi cerita tentang kuliahnya dan teman-temannya. Suasana hangat dan akrab membuat Fajar merasa nyaman. Setelah makan, mereka pindah ke ruang tamu. Bibi Reni menyalakan lampu yang lembut, menciptakan suasana yang intim. Fajar duduk di sofa, sementara Bibi Reni duduk di sebelahnya. Mereka melanjutkan obrolan, dan Fajar merasa ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi mereka malam itu. Bibi Reni mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang impian dan harapannya. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Bibi Reni menceritakan kisahnya. Dia melihat sisi lain dari Bibi yang selama ini dikenalnya. Ada kedalaman dalam suara Bibi Reni yang membuatnya semakin tertarik. "Dulu, aku ingin sekali menjadi seorang penulis. Tapi hidup membawaku ke jalan yang berbeda," ungkap Bibi Reni dengan nada nostalgia. Fajar merasa tergerak. Kenapa Bibi tidak mencoba lagi? Masih ada waktu untuk mengejar impian, kan? Bibi Reni tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Mungkin, tapi kadang aku merasa sudah terlambat. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan aku memilih untuk merawat keluarga." Fajar merasakan empati yang mendalam. Dia ingin menghibur Bibi Reni, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Sebagai gantinya, dia hanya menggenggam tangan Bibi Reni dengan lembut, memberikan dukungan tanpa perlu mengatakannya. Saat tangan mereka bersentuhan, Fajar merasakan aliran listrik yang membuat jantungnya berdebar. Dia menatap mata Bibi Reni, dan dalam momen itu, mereka saling bertukar pandang. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Fajar merasa bingung, tetapi juga terpesona oleh kedekatan yang baru saja terbangun. Bibi Reni tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Fajar, kamu sudah dewasa sekarang. Aku bangga padamu. Kamu telah tumbuh menjadi pemuda yang baik." "Terima kasih, Bibi. Semua ini berkat Bibi yang selalu ada untukku," jawab Fajar, merasa hangat di dalam hatinya. Malam semakin larut, dan Fajar merasa enggan untuk pulang. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Bibi Reni, merasakan kehangatan dan kasih sayangnya. Mereka melanjutkan obrolan, berbagi tawa dan cerita, hingga waktu terasa berlalu begitu cepat.
Ketika Fajar akhirnya memutuskan untuk pulang, dia merasa berat hati. Bibi Reni mengantarnya hingga pintu, dan saat mereka berpelukan untuk mengucapkan selamat tinggal, Fajar merasakan kehangatan yang mendalam. Dia ingin mengingat momen ini selamanya. Jangan lupakan Bibi, ya. Kapan-kapan datang lagi, kata Bibi Reni dengan senyuman lembut. Pasti, Bibi. Aku akan datang lagi secepatnya, jawab Fajar, berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan waktu berlalu begitu lama tanpa mengunjungi Bibi yang dicintainya. Saat Fajar melangkah keluar, dia menoleh sekali lagi dan melihat Bibi Reni berdiri di ambang pintu. Senyumnya masih terukir di wajahnya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan Bibi dan keponakan di antara mereka. Ketegangan yang tak terucapkan itu terus membayangi pikirannya. Dan dia tahu bahwa kunjungan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Di perjalanan pulang, Fajar merenungkan perasaannya. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ada sesuatu yang baru dan menarik dalam hubungan mereka, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah perasaan ini akan membawanya. Ketika dia tiba di rumah, Fajar tidak bisa tidur. Pikiran tentang Bibi Reni terus menghantuinya. Dia teringat senyumnya, tatapan matanya, dan momen-momen kecil yang membuat hatinya berdebar. Dia tahu bahwa kunjungan ini telah mengubah segalanya. Dan dia tidak bisa menunggu untuk bertemu lagi. Setelah sarapan, Fajar memutuskan untuk menghabiskan waktu di kampus. Namun, pikirannya terus melayang kembali ke Bibi Reni. Dia teringat senyumnya, tatapan matanya yang penuh makna, dan momen ketika tangan mereka bersentuhan. Fajar merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia ingin bertemu lagi, tetapi dia juga takut akan apa yang mungkin terjadi. Setelah kuliah, Fajar tidak bisa menahan diri. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Bibi Reni. Bibi, aku rindu. Bolehkah aku datang lagi hari ini? Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Bibi Reni muncul di layar. Tentu, Fajar. Aku senang sekali kamu mau datang. Sampai nanti, ya. Fajar merasa senang dan bersemangat. Dia segera bersiap-siap dan berangkat menuju rumah Bibi Reni. Dalam perjalanan, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia tidak sabar untuk melihat Bibi yang selalu membuatnya merasa nyaman. Sesampainya di rumah Bibi Reni, suasana sore itu sangat indah. Matahari bersinar cerah, dan angin sepa-sepa membuat suasana semakin segar. Fajar mengetuk pintu, dan Bibi Reni segera membukakan pintu dengan senyuman hangat. Fajar. Senangnya kamu datang lagi, kata Bibi Reni, memeluknya dengan lembut. Fajar merasa hangat di dalam hatinya. Aku rindu, Bibi. Rasanya tidak sabar untuk menghabiskan waktu bersamamu lagi. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Bibi Reni menyajikan minuman segar. Fajar duduk di sofa, dan mereka mulai berbincang-bincang. Kali ini, suasana terasa lebih intim. Fajar merasa lebih bebas untuk berbagi cerita dan perasaannya. Bagaimana kuliahmu? Ada yang menarik? Tanya Bibi Reni sambil menatap Fajar dengan penuh perhatian. Fajar mulai bercerita tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakannya, tentang teman-temannya, dan tentang impian-impian yang ingin dicapainya. Bibi Reni mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang membuat Fajar merasa dihargai. Fajar, kamu punya potensi yang besar. Aku yakin kamu bisa mencapai semua impianmu, kata Bibi Reni dengan tulus. Fajar tersenyum, merasa termotivasi oleh kata-kata Bibi. Terima kasih, Bibi. Dukunganmu sangat berarti bagiku. Setelah beberapa saat berbincang, Bibi Reni mengusulkan untuk berjalan-jalan di kebun belakang. Fajar setuju, dan mereka beranjak keluar. Kebun itu dipenuhi dengan berbagai jenis bunga yang bermekaran, dan Fajar merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Lihat, Fajar. Ini adalah bunga kesukaanku, mawar biru. Sangat langka, bukan? Bibi Reni menunjuk ke arah bunga yang indah itu. Fajar mengangguk, terpesona oleh keindahan bunga tersebut. Iya, Bibi. Cantik sekali. Seperti Bibi, ujarnya dengan nada menggoda, tetapi dia tidak bisa menahan senyumnya. Bibi Reni tertawa, dan Fajar merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka berjalan-jalan di kebun, berbagi cerita dan tawa. Fajar merasa semakin dekat dengan Bibi Reni, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam dirinya. Saat mereka berhenti di bawah pohon besar,
Fajar melihat Bibi Reni menatap langit dengan tatapan penuh harapan. Dia merasa ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh Bibi, dan dia memberanikan diri untuk bertanya. Bibi, ada yang ingin Bibi ceritakan? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Fajar berkata lembut. Bibi Reni menoleh dan tersenyum. Tetapi ada keraguan di matanya. Kadang, aku merasa hidup ini penuh dengan pilihan yang sulit. Aku ingin melakukan banyak hal, tetapi tanggung jawab membuatku terjebak. Fajar merasakan empati yang mendalam. Bibi, tidak ada yang salah dengan mengejar impian. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai. Bibi Reni menatap Fajar dengan tatapan yang dalam. Kamu benar, Fajar. Tapi kadang aku merasa sudah terlambat untuk memulai lagi. Fajar menggenggam tangan Bibi Reni dengan lembut, merasakan kehangatan dari sentuhannya. Tidak ada kata terlambat, Bibi. Selama kita masih bernapas, kita masih bisa berusaha. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Fajar merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dia hanya bisa menatap Bibi Reni, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Bibi Reni tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Fajar, kamu adalah sosok yang luar biasa. Aku bangga padamu. Fajar merasa jantungnya berdebar. Bibi, aku juga bangga memiliki Bibi dalam hidupku. Kamu selalu ada untukku, dan itu sangat berarti. Mereka berdiri di bawah pohon, merasakan angin sepau-sepau yang berhembus lembut. Fajar merasa seolah-olah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Dia ingin mengungkapkan semua perasaannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Setelah beberapa saat, Bibi Reni mengalihkan pandangannya ke arah kebun. Ayo, kita kembali ke dalam. Aku ingin membuatkan kamu camilan. Fajar mengangguk, tetapi hatinya masih berdebar. Mereka kembali ke dalam rumah, dan Bibi Reni mulai menyiapkan camilan. Fajar duduk di meja makan, memperhatikan Bibi yang sibuk di dapur. Dia merasa terpesona oleh cara Bibi Reni bergerak, penuh semangat dan keanggunan. Ketika camilan siap, mereka duduk di meja makan dan mulai menikmati makanan. Fajar merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bibi Reni. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat Fajar merasa hidup. Setelah selesai makan, mereka kembali ke ruang tamu. Bibi Reni menyalakan lampu yang lembut, menciptakan suasana yang intim. Fajar merasa nyaman dan ingin berbagi lebih banyak dengan Bibi Reni. Bibi, aku ingin tahu lebih banyak tentang masa mudamu. Apa yang membuatmu bahagia? Tanya Fajar dengan rasa ingin tahu. Bibi Reni tersenyum, dan matanya berbinar. Dulu, aku suka menulis. Aku sering menulis puisi dan cerita pendek. Itu adalah cara aku mengekspresikan diriku. Fajar terpesona. Kenapa Bibi tidak melanjutkannya? Aku yakin tulisanmu sangat indah. Bibi Reni menghela napas. Aku tidak punya waktu. Hidup membawa aku ke jalan yang berbeda. Tapi kadang aku merindukan saat-saat itu. Fajar merasa tergerak. Bibi, mungkin ini saatnya untuk memulai lagi. Aku bisa membantumu jika kamu mau. Bibi Reni menatap Fajar dengan tatapan penuh harapan. Kamu benar, Fajar. Mungkin aku harus mencoba lagi. Mereka saling tersenyum, dan Fajar merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dia hanya bisa menatap Bibi Reni, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Saat malam tiba, Fajar merasa enggan untuk pulang. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Bibi Reni, merasakan kehangatan dan kasih sayangnya. Mereka melanjutkan obrolan, berbagi tawa dan cerita, hingga waktu terasa berlalu begitu cepat. Ketika Fajar akhirnya memutuskan untuk pulang, dia merasa berat hati. Bibi Reni mengantarnya hingga pintu, dan saat mereka berpelukan untuk mengucapkan selamat tinggal, Fajar merasakan kehangatan yang mendalam. Dia ingin mengingat momen ini selamanya. Jangan lupakan Bibi, ya. Kapan-kapan datang lagi, kata Bibi Reni dengan senyuman lembut. Pasti, Bibi. Aku akan datang lagi secepatnya, jawab Fajar, berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan waktu berlalu begitu lama tanpa mengunjungi Bibi yang dicintainya. Saat Fajar melangkah keluar,
Dia menoleh sekali lagi dan melihat Bibi Reni berdiri di ambang pintu. Senyumnya masih terukir di wajahnya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan Bibi dan keponakan di antara mereka. Ketegangan yang tak terucapkan itu terus membayangi pikirannya. Dan dia tahu bahwa kunjungan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesampainya di rumah Bibi Reni, suasana sore itu sangat cerah. Fajar mengetuk pintu, dan Bibi Reni segera membukakan pintu dengan senyuman hangat. "Fajar, senangnya kamu datang lagi," katanya, memeluknya dengan lembut. "Bibi, aku rindu. Rasanya tidak sabar untuk menghabiskan waktu bersamamu," jawab Fajar, merasakan kehangatan dari pelukan Bibi. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Bibi Reni menyajikan minuman segar. Fajar duduk di sofa, dan mereka mulai berbincang-bincang. Kali ini, suasana terasa lebih intim. Fajar merasa lebih bebas untuk berbagi cerita dan perasaannya. Setelah beberapa saat berbincang, Bibi Reni mengusulkan untuk berjalan-jalan di kebun belakang. Fajar setuju, dan mereka beranjak keluar. Kebun itu dipenuhi dengan berbagai jenis bunga yang bermekaran, dan Fajar merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda. "Lihat, Fajar. Ini adalah bunga kesukaanku, mawar biru. Sangat langka, bukan?" Bibi Reni menunjuk ke arah bunga yang indah itu. Fajar mengangguk, terpesona oleh keindahan bunga tersebut. "Iya, Bibi. Cantik sekali. Seperti Bibi," ujarnya dengan nada menggoda, tetapi dia tidak bisa menahan senyumnya. Bibi Reni tertawa, dan Fajar merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka berjalan-jalan di kebun, berbagi cerita dan tawa. Fajar merasa semakin dekat dengan Bibi Reni, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam dirinya. Saat mereka berhenti di bawah pohon besar, Fajar melihat Bibi Reni menatap langit dengan tatapan penuh harapan. Dia merasa ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh Bibi, dan dia memberanikan diri untuk bertanya. "Bibi, ada yang ingin Bibi ceritakan? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu," Fajar berkata lembut. Bibi Reni menoleh dan tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Kadang, aku merasa hidup ini penuh dengan pilihan yang sulit. Aku ingin melakukan banyak hal, tetapi tanggung jawab membuatku terjebak." Fajar merasakan empati yang mendalam. "Bibi, tidak ada yang salah dengan mengejar impian. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai." Bibi Reni menatap Fajar dengan tatapan yang dalam. "Kamu benar, Fajar. Tapi kadang aku merasa sudah terlambat untuk memulai lagi." Fajar menggenggam tangan Bibi Reni dengan lembut, merasakan kehangatan dari sentuhannya. "Tidak ada kata terlambat, Bibi. Selama kita masih bernapas, kita masih bisa berusaha." Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Fajar merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dia hanya bisa menatap Bibi Reni, merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Bibi, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Fajar akhirnya memberanikan diri. "Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku lagi. Sejak kunjungan pertama, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita." Bibi Reni terdiam, matanya membesar seolah terkejut. "Fajar, apa maksudmu?" Fajar menarik napas dalam-dalam, berusaha menata kata-katanya. "Aku merasa sangat dekat dengan Bibi. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa bahagia dan nyaman. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar Bibi dan keponakan." Bibi Reni menatap Fajar dengan tatapan yang dalam. "Fajar, kamu adalah keponakanku. Kita harus menjaga hubungan ini." "Namun, Bibi, aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku merasa terhubung dengan Bibi lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Aku ingin tahu apakah Bibi merasakan hal yang sama," Fajar berkata, suaranya bergetar. Bibi Reni terdiam, dan Fajar merasakan ketegangan di udara. Dia berharap Bibi Reni akan mengerti, tetapi dia juga takut akan reaksi Bibi. Akhirnya, Bibi Reni menghela napas, dan Fajar bisa melihat keraguan di matanya. "Fajar, aku juga merasakan kedekatan itu. Tapi kita harus berhati-hati. Ini adalah hubungan yang rumit," kata Bibi Reni, suaranya lembut tetapi tegas. Fajar merasa campur aduk. "Aku mengerti, Bibi. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku."
Aku ingin kita bisa lebih dari sekadar bibi dan keponakan. Bibi Reni menatap Fajar dengan tatapan yang dalam. Kamu adalah sosok yang luar biasa. Fajar, aku bangga padamu. Tapi kita harus berpikir matang-matang tentang ini. Fajar merasa hatinya berdebar. Aku tidak ingin kehilangan Bibi. Aku ingin kita bisa bersama, meskipun kita harus menghadapi tantangan. Bibi Reni terdiam, dan Fajar bisa melihat bahwa dia sedang berpikir. Akhirnya, Bibi Reni mengangguk perlahan. Baiklah, Fajar. Mari kita coba. Tapi kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Fajar merasa lega dan bahagia. Terima kasih, Bibi. Aku berjanji akan menghargai perasaanmu dan tidak akan terburu-buru. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Fajar merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia ingin mengungkapkan semua perasaannya, tetapi dia tahu bahwa mereka harus melangkah perlahan. Setelah beberapa saat, Bibi Reni tersenyum. Ayo, kita kembali ke dalam. Aku ingin membuatkan kamu camilan. Fajar mengangguk, tetapi hatinya masih berdebar. Mereka kembali ke dalam rumah, dan Bibi Reni mulai menyiapkan camilan. Fajar duduk di meja makan, memperhatikan Bibi yang sibuk di dapur. Dia merasa terpesona oleh cara Bibi Reni bergerak, penuh semangat dan keanggunan. Ketika camilan siap, mereka duduk di meja makan dan mulai menikmati makanan. Fajar merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Bibi Reni. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat Fajar merasa hidup. Setelah selesai makan, mereka kembali ke ruang tamu. Bibi Reni menyalakan lampu yang lembut, menciptakan suasana yang intim. Fajar merasa nyaman dan ingin berbagi lebih banyak dengan Bibi Reni. Bibi, aku ingin tahu lebih banyak tentang masa mudamu. Apa yang membuatmu bahagia? Tanya Fajar dengan rasa ingin tahu. Bibi Reni tersenyum, dan matanya berbinar. Dulu, aku suka menulis. Aku sering menulis puisi dan cerita pendek. Itu adalah cara aku mengekspresikan diriku. Fajar terpesona. Kenapa Bibi tidak melanjutkannya? Aku yakin tulisanmu sangat indah. Bibi Reni menghela napas. Aku tidak punya waktu. Hidup membawa aku ke jalan yang berbeda. Tapi kadang aku merindukan saat-saat itu. Fajar merasa tergerak. Bibi, mungkin ini saatnya untuk memulai lagi. Aku bisa membantumu jika kamu mau. Bibi Reni menatap Fajar dengan tatapan penuh harapan. Kamu benar, Fajar. Mungkin aku harus mencoba lagi. Mereka saling tersenyum, dan Fajar merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dia hanya bisa menatap Bibi Reni, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Saat malam tiba, Fajar merasa enggan untuk pulang. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Bibi Reni, merasakan kehangatan dan kasih sayangnya. Mereka melanjutkan obrolan, berbagi tawa dan cerita, hingga waktu terasa berlalu begitu cepat. Ketika Fajar akhirnya memutuskan untuk pulang, dia merasa berat hati. Bibi Reni mengantarnya hingga pintu, dan saat mereka berpelukan untuk mengucapkan selamat tinggal, Fajar merasakan kehangatan yang mendalam. Dia ingin mengingat momen ini selamanya. Jangan lupakan Bibi, ya. Kapan-kapan datang lagi, kata Bibi Reni dengan senyuman lembut. Pasti, Bibi. Aku akan datang lagi secepatnya, jawab Fajar, berjanji dalam hati untuk tidak membiarkan waktu berlalu begitu lama tanpa mengunjungi Bibi yang dicintainya.